Apakah kalian salah satu orang yang memiliki sifat antisosial dan enggan bercengkrama dengan keluarga besar? Ya, memang banyak faktor yang bisa mendasarinya. Misalnya saja, karena paman, tante, kakek, atau nenek senang sekali bertanya tentang kehidupan pribadi, seakan-akan tidak ada habisnya. Seperti bagaimana kuliahnya? Kok belum lulus juga? Mana nih gandengannya? Calon suaminya sekarang kerja apa? Mau niat nambah anak atau tidak? Tentu ini bisa jadi membuat tidak nyaman kalian dan memutuskan untuk tidak pergi ke sana atau menjadi ragu untuk bersilaturahmi. Ya walaupun terasa menyebalkan, namun kalian tidak boleh loh selamanya begitu. Karena banyak rumor yang mengatakan bahwa minim sosialisasi justru dapat menyebabkan depresi, dapat menyebabkan gangguan jiwa. Sebaliknya, jika kalian mau bersosialisasi, bersilaturahmi, tentu banyak manfaat yang bisa dicapai khususnya dalam kesehatan jiwa Anda. Maka sejatinya pertahankanlah silaturahmi. Nah, untuk mendapatkan bahasan berikutnya jangan lupa silahkan subscribe yang belum subscribe, serta berikan like serta komentar. Jangan lupa share ke teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini supaya mereka juga bisa menjalin silaturahmi. Apa sih sebenarnya manfaat melakukan silaturahmi bagi kesehatan jiwa? Di video yang lain Bang J juga sudah menceritakan. Tapi mungkin di video ini akan jauh lebih mendapatkan gambaran dari video yang sebelumnya. Yang pertama adalah tentu bisa meminimalisir stres dan rasa cemas. Manfaat silaturahmi bagi kesehatan jiwa bisa meredakan stres serta cemas yang berlebihan. Banyak dari kalian yang mungkin selama ini mengalami banyak masalah secara bertubi-tubi dalam kehidupanmu. Tentu masalah yang berjibun akan membuat kamu merasa stres dan merasa cemas dalam memikirkan jalan keluarnya. Nah, dengan bersosialisasi melalui kegiatan bersilaturahmi dengan keluarga dan teman dekat, tentu dapat meringankan beban kalian, serta mengurangi stres itu sendiri. 2. Bisa memecahkan masalah. Dalam hidup tentu kalian banyak mengalami masalah hidup yang sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, bersilaturahmi bisa jadi merupakan cara untuk mendapatkan pencerahan. Pasalnya, ketika bersilaturahmi, terutama di hari raya, kalian dan sanak saudara tentulah akan bercerita tentang berbagai hal. Ya, mulai dari hal yang sepele sampai yang rumit. Tentu di sela-sela obrolan tersebut terkadang terselip sesuatu yang bisa menjadi ide di dalam memecahkan masalah kalian. Nah, ketika tahu ini masih ragu melakukan silaturahmi? 3. Membuat umur kita jauh lebih panjang. Manfaat silaturahmi untuk kesehatan jiwa juga bisa memperpanjang umur kalian loh. Para ahli menyatakan bahwa melalui pengamatan mereka yang banyak bersosialisasi cenderung berumur lebih panjang dibandingkan mereka yang gemar mengisolasi dirinya sendiri. Mungkin ini kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh. Karena orang yang gemar bersosialisasi bersilaturahmi dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena bisa mengurangi stres lebih baik. Dan kalau orang dalam kondisi stres ya tentu akan mudah mengalami sakit sehingga bisa saja mempersingkat umur kita. Nah, ini dia. 4. Meningkatkan sistem imun. Interaksi sosial dengan manusia lain memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan sistem imun kalian.
Semakin banyak kalian bersosialisasi, maka akan semakin besar kesempatan bagi kalian untuk memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Ya, tentu ini terutama berlaku bagi kalian yang telah menginjak usia senja ya. Artinya kalian yang lansia akan lebih kuat untuk mengatasi flu, pilek, atau bahkan penyakit kanker. Nah, kelima, meminimalisir resiko terjadinya demensia. Nah, menurut para ahli, banyak bukti menunjukkan manfaat positif sosialisasi bagi kesehatan otak kalian. Pasalnya, mereka yang sering bersilaturahmi dan aktif secara sosial tentu memiliki daya ingat serta kemampuan kognitif yang lebih baik. Nah, kemampuan kognitif itu apa ya? Kemampuan konsentrasi, fokus, memahami informasi, ya, kemampuan mengingat dan mengambil keputusan. Nah, hal ini juga bisa loh mengurangi resiko kalian untuk terkena demensia dalam jangka panjang. 6. Baik untuk kesehatan mental. Tentu manfaat ini secara keseluruhan dari mengurangi rasa depresi, stres, serta kecemasan akan suatu masalah. Silaturahmi memang baik untuk kesehatan jiwa kalian. Tak hanya itu, bercengkrama dengan kawan sejawat dan sanak saudara juga dapat meningkatkan mood serta menimbulkan perasaan bahagia. Nah, tentu ini akan membuat Anda semakin semangat untuk bersilaturahmi, bukan? Tentu ketika kita suka bersilaturahmi kepada sahabat, kerabat, keluarga, suasana hati kita jauh akan lebih stabil dibandingkan dengan yang jarang melakukan silaturahmi. Nah, bagaimana bisa orang yang bersilaturahmi tiba-tiba menjadi bahagia sehingga stres dan depresinya berkurang? Ini alasan kenapa silaturahmi bisa membuat kita menjadi jauh lebih bahagia. Menurut headline.com, hormon bahagia itu terdiri dari beberapa hormon. Dan tentu ketika hormon ini stabil, ya kita akan menjadi bahagia karena suasana hati kita menjadi stabil, meningkatkan berbagai perasaan positif. Nah, inilah yang bisa membuat kita menjadi jauh lebih bahagia. Hormon merupakan senyawa kimia dalam tubuh yang diproduksi oleh berbagai kelenjar di dalam tubuh. Dengan bersilaturahmi, tentu akan banyak hormon dalam tubuh yang saling bereaksi. Nah, pertama adalah hormon dopamin. Memang secara berlebihan jika produksi pasti juga akan berpengaruh kepada kondisi yang lain, bisa mengalami halusinasi, waham, dan sebagainya. Tapi ketika kondisinya stabil dan cukup, tentu hormon inilah yang penting sekali dari sistem otak karena bisa membuat bahagia. Hormon dopamin tentu dikaitkan dengan sensasi menyenangkan yang berhubungan erat dengan memori hingga sistem kerja motorik. Tidak heran jika dopamin ini disebut juga sebagai hormon perasaan baik loh. Yang kedua adalah hormon oksitosin. Hormon ini dikenal sebagai hormon cinta. Hormon oksitosin sangat erat kaitannya dengan persalinan, menyusui, hingga perasaan atau ikatan hubungan orang tua dengan anak. Kadar oksitosin akan meningkat seiring dengan meningkatnya kasih sayang secara fisik seperti pelukan erat, ciuman, hingga bercinta. Makanya kalau kita bersilaturahmi, bertemu, berjabat tangan, bahkan berpelukan, tentu akan menimbulkan efek kasih sayang dan tentu akan meningkatkan oksitosin. Ketiga, hormon endorfin. Dalam kondisi stres, cemas, dan tidak nyaman terdapat suatu hal, endorfin merupakan hormon pereda nyeri dalam tubuh. Nah, kadar endorfin akan cenderung meningkat ketika kalian sedang melakukan aktivitas yang menimbulkan perasaan puas. Sebut saja misalnya makan makanan lezat, berolahraga, atau setelah mencapai orgasme saat bercinta. Nah, tentu ketika kita bersilaturahmi, makan-makan, tentu makanan yang lezat, kue-kue yang enak, itu akan bisa memicu hormon endorfin.
sehingga pada akhirnya akan muncul yang namanya rasa bahagia. 4. Hormon serotonin. Hormon serotonin ini dan neurotransmitter akan membantu mood seseorang. Hormon ini pun berperan ketika kita tidur, mempelajari suatu hal yang baru, mendapatkan ilmu baru, dan mengembalikan daya ingat. Nah, hormon yang sama juga bekerja aktif saat kita makan, bahkan mengatur area pencernaan. Saat bersosialisasi dan bersilaturahmi, pastinya hormon bahagia ini akan bereaksi dan bekerja aktif loh. Dengan demikian, bekerjanya hormon bahagia, manfaat silaturahmi dapat dirasakan untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Tentu selain membantu meningkatkan imun tubuh, bersosialisasi dipercaya oleh banyak ahli dapat membantu seseorang berumur panjang dibandingkan seseorang yang cenderung gemar mengisolasi dirinya sendiri. Nah, begitu banyaknya manfaat silaturahmi. Ayo kita mulai belajar, mempraktekkan dan membudayakan bersilaturahmi dengan saudara, kerabat di waktu yang akan datang.